Beberapa bulan yang lalu, saya pernah membawakan kisah tentang Tao Jing, gadis desa yang jatuh cinta pada seorang pria, yang nyatanya sang kekasih adalah bandar narkoba. Tao Jing hanya dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Kemudian saya juga pernah membawakan kisah tentang Liu Dongmei, gadis desa yang jatuh cinta pada seorang pria, yang nyatanya pria itu adalah suami orang. Dongmei yang sakit hati memutuskan untuk menghabisi kekasihnya itu. Karena cinta, Tao Jing dan Liu Dongmei sama-sama berakhir dengan vonis mati. Di video kali ini, saya kembali akan membawakan kisah seorang gadis desa dari Cina, yang karena cinta dan sakit hati, hidupnya juga berakhir di ruang eksekusi. Bergabunglah dengan saya, selama kurang lebih 30 menit ke depan, bersama-sama kita akan mengulik kisah cinta, perjalanan hidup, hingga menit-menit terakhir dalam hidup Guo Shuang. Guo Shuang lahir pada tahun 1983 di kota Zhengzhou, Cina. Menjadi anak tunggal di keluarga, Guo tidak pernah kekurangan perhatian serta kasih sayang dari orang tua. Namun hidup keluarga kecil ini sangat sederhana, karena sang ayah hanya bekerja sebagai buruh kasar. Meski demikian, orang tua Guo sangat peduli dan selalu mendukung pendidikannya. Pada tahun 2001, dengan nilai akademik rata-rata dan kondisi finansial yang pas-pasan, Guo mendaftar kuliah di Henan Workers Medical College, mengambil jurusan keperawatan. Pada tahun 2005, Guo lulus dan menerima ijazah perawat, namun tanpa koneksi maupun orang dalam, tidak mudah bagi gadis 22 tahun ini untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan. Puluhan lamaran kerja sudah dia masukkan ke berbagai rumah sakit maupun klinik, tapi tak satu pun yang berbuah panggilan wawancara. Pada bulan Agustus tahun 2005, seorang teman mengajak Guo untuk melamar kerja di rumah sakit Universitas Zhengzhou. Seperti surat lamaran sebelum-sebelumnya, lamaran kerja di rumah sakit ini juga bernasib sama, tidak ada panggilan wawancara, apalagi panggilan kerja. Menjadi orang pertama yang kuliah dan memiliki gelar pendidikan di keluarga besarnya, membuat orang tuanya sangat bangga terhadap Guo Shuang, namun di lain pihak, Guo merasa malu dan terbebani. Selama bertahun-tahun dia merepotkan keluarga dengan biaya pendidikannya, sekarang setelah menerima sertifikasi perawat, Guo malah jadi pengangguran. Namun tanpa diduga, 2 bulan kemudian, Guo Shuang tiba-tiba menerima panggilan telepon dari staf HRD Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Kabar baiknya, mereka mengundang Guo untuk menjalani wawancara, namun kabar kurang baiknya, Guo akan diinterview untuk posisi sekretaris atau asisten pribadi, bukan sebagai perawat. Awalnya Guo Shuang ragu, dia kuliah di jurusan keperawatan dan memiliki sertifikasi perawat, kenapa malah ditawari posisi sebagai sekretaris? Ini sama saja seperti orang berobat ke dokter, yang sakit kepala, yang disuntik pantat. Namun setelah dipikir-pikir lagi, tidak ada salahnya dia mengambil pekerjaan itu daripada nganggur. Setidaknya, kalau nanti ada lowongan lagi untuk posisi perawat, Guo jadi lebih dulu tahu dan mungkin bisa diprioritaskan untuk diterima karena statusnya sebagai pegawai kontrak. Singkat cerita, Guo Shuang berhasil melewati tahapan interview. Pada bulan Oktober tahun 2005, Guo mulai bekerja sebagai sekretaris direktur personalia yang bernama Fang Wenzong. Fang Wenzong lahir di kota Zhengzhou pada tahun 1965. Sejatinya, sebelum hidupnya sukses di tahun 2000-an, Fang juga berasal dari keluarga petani miskin. Tapi dia cerdas dan berprestasi. Sejak SD sampai kuliah, Fang selalu meraih nilai yang tinggi, hingga berbuah berbagai beasiswa yang mengantarnya meraih gelar dokter dari Universitas Henan pada tahun 1983. Setelah itu, dia bekerja di sebuah rumah sakit sambil menjalani pendidikan spesialis. Pada tahun 1995, Fang diterima dalam program doktoral di universitas yang sama dengan jurusan bedah hepatobiliar. Menyusul pada tahun 1999, dia melanjutkan penelitian pasca doktoral di Universitas Harvard dan Universitas Columbia di Amerika Serikat, masing-masing mempelajari ilmu bedah hepatobiliar dan biologi molekuler. Sudah jelas bahwa Fang Wenzong adalah pria yang memiliki otak encer dengan sederet gelar dan prestasi. Bisa diprediksi bahwa karirnya akan melesat kencang di masa depan. Pendidikan dan karir Fang Wenzong memang mulus, namun bagaimana dengan kehidupan pribadinya? Pada tahun 1994, temannya mengenalkan Fang kepada seorang dokter mata yang bernama Wang Liping. Singkat cerita, mereka cocok dan menjalin hubungan yang serius, hingga setahun kemudian, pasangan ini memutuskan untuk menikah. Dalam 5 tahun pertama pernikahan mereka, Fang dan Wang dikaruniai 2 orang anak,
seorang putra dan seorang putri. Ketika Fang melakukan penelitian pasca doktoral di Amerika Serikat, dia memboyong istri dan 2 anaknya juga. Hingga penelitian Fang selesai, keluarga ini masih menetap di negeri Paman Sam. Pada tahun 2003, berkat reputasinya yang menjalani penelitian di 2 universitas ternama di USA, Fang diundang untuk bekerja di Universitas Henan, alma maternya dulu. Fang mempertimbangkan untuk menerima tawaran ini dan berdiskusi dengan istrinya, namun ternyata, Wang Liping sudah terlanjur nyaman dan memiliki karir yang menjanjikan di USA. Alhasil, mereka tidak mencapai kata mufakat dan memutuskan untuk bercerai. Wang Liping tetap di Amerika Serikat, sedangkan Fang kembali ke Cina dengan membawa 2 anak mereka. Pada tahun 2004, Fang kembali ke Cina bersama 2 anaknya. Namun menariknya di sini, alih-alih menerima tawaran dari Universitas Henan, Fang malah berbalik badan ke Universitas Zhengzhou, di mana Fang disambut layaknya orang paling penting di universitas tersebut, apalagi alasannya kalau bukan sepak terjang Fang Wenzhong di dunia kedokteran yang sudah go internasional. Tak hanya ditunjuk sebagai pembimbing dalam program doktoral di Universitas Zhengzhou, Fang juga menerima fasilitas yang fantastis, sebuah kondominium dengan 2 kamar tidur, serta gaji dan tunjangan yang sangat besar. Sebagai catatan, 2 anaknya dia kirim ke kampung halaman untuk dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya. Sementara Fang Wenzhong tinggal sendirian di kondominium tersebut. Selain aktif di universitas, Fang juga diberi posisi penting di Rumah Sakit Universitas Zhengzhou. Pada bulan Juli tahun 2005, Fang resmi ditunjuk sebagai direktur personalia di rumah sakit itu. Karena banyaknya tanggung jawab pekerjaan yang harus dia jalani, Fang butuh bantuan di kantor, sekaligus juga bantuan untuk mengurus beberapa keperluan pribadinya. Akhirnya diputuskanlah untuk mempekerjakan seorang karyawan kontrak, yang akan menjadi sekretaris atau asisten pribadi Fang Wenzhong. Disinilah staf HRD Rumah Sakit Zhengzhou menghubungi Guo Shuang. Pada bulan Oktober tahun 2005, Guo Shuang mulai bekerja sebagai asisten Fang Wenzhong. Seperti yang sudah kita ketahui bersama-sama, Guo Shuang memiliki kualifikasi sebagai perawat, sama sekali tidak ada skill sekretaris maupun asisten pribadi. Alhasil di awal-awal pekerjaannya, Guo bekerja lamban dan sangat sering membuat kesalahan. Namun untungnya, Fang Wenzhong si bos ternyata sangat baik dan pengertian. Alih-alih menegur, memarahi atau menghardik Guo, Fang dengan sabar mengajari Guo dan menyemangatinya agar belajar dan bekerja lebih keras. Sikap Fang Wenzhong adalah idaman bagi bawahan manapun di dunia ini, begitupun dengan Guo, yang perlahan-lahan mulai lancar dan ahli dalam melakukan pekerjaannya. Pada tanggal 26 Februari tahun 2006, Fang Wenzhong merayakan ulang tahunnya yang ke-41 tahun. Guo memesankan tempat untuk Fang mentraktir rekan kerjanya, makan malam mewah di restoran dan ruangan VIP di sebuah bar karaoke. Ketika Guo mengemasi barang-barangnya bermaksud hendak pulang kerja, tiba-tiba Fang Wenzhong berkata bahwa Guo ikut juga dalam pesta ulang tahunnya. Guo terkejut dan bingung. Undangan pesta tersebut terdiri dari para dokter spesialis dan petinggi rumah sakit, sementara dia hanya karyawan kontrak yang tidak penting. Namun Fang meyakinkannya bahwa posisi Guo penting untuk berada di pesta tersebut. Sebagai sekretaris dan asisten pribadi yang sudah banyak membantu pekerjaannya, Fang ingin berterima kasih dan mentraktir Guo juga. Sedikit enggan akhirnya Guo setuju untuk ikut menghadiri pesta ulang tahun bosnya. Awalnya Guo Shuang dan Fang Wenzhong serta undangan lain makan malam di restoran. Setelah itu, mereka merayakan pesta yang sebenarnya di ruang karaoke dengan camilan dan minuman alkohol berbotol-botol. Sebagai orang yang paling muda di pesta tersebut, Guo berusaha sebaik mungkin melayani bos dan senior-seniornya, di mana sebagai junior, dia tidak bisa menolak setiap kali disodorkan gelas berisi minuman, lagi dan lagi. Guo yang aslinya bukan peminum, dengan cepat tubuhnya bereaksi, dan gadis 23 tahun ini pun pingsan di ruang karaoke. Keesokan harinya, Guo terbangun dari tidur di atas ranjang di dalam ruangan yang tidak familiar. Ada rasa sakit di area kemaluannya. Dia mengangkat selimut yang menutupi tubuhnya, barulah Guo sadar bahwa dia dalam kondisi telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Di spray juga terlihat ada noda darah yang mengindikasikan bahwa itu adalah darah perawannya. Guo mencoba untuk memahami situasi ini, samar-samar dia ingat kejadian tadi malam, dia mabuk dan merasa ada tangan yang meraba-raba tubuhnya. Guo juga ingat kalau dia mencoba menepis tangan iseng itu, tapi setelahnya, Guo tidak ingat apa-apa lagi. Ketika Guo masih bingung dengan kondisinya, dari arah kamar mandi, Fan Wenzhong bosnya keluar dengan tubuh telanjang,
di bibirnya tersungging senyuman lalu berkata, "Tadi malam hebat sekali, saya benar-benar puas." Sekonyong-konyong Guo Shuang berteriak histeris karena sudah paham apa yang telah terjadi. Rupanya tadi malam dia telah diperkosa oleh Fang Wenzong bosnya. Guo menangis sambil memaki-maki Fang dan mengobrak-abrik tasnya, berusaha menemukan HP dan berniat untuk menelpon polisi. Tapi Fang Wenzong segera menenangkannya dan berkata bahwa dia akan bertanggung jawab menikahi Guo. Dia juga berjanji akan membantu Guo untuk mendapatkan posisi karyawan tetap di rumah sakit. Mendengar ucapan Fang Wenzong, otak Guo langsung memproses tawaran pria itu. Bos Fang mau bertanggung jawab dan menikahinya. Pria itu juga berjanji akan memberinya posisi karyawan tetap di perusahaan. Semua itu adalah tawaran yang tidak bisa ditolak oleh Guo. Menikah dengan orang kaya dan berpendidikan tinggi, dan menjadi karyawan tetap di rumah sakit, adalah impian Guo selama ini. Guo Shuang setuju dengan tawaran tersebut dan tidak akan melapor ke polisi, asalkan Tuan Fang serius dengan ucapannya. Fang Wenzong berkata bahwa dia serius dan akan menepati janjinya. Akan tetapi, Fang minta kepada Guo untuk merahasiakan hubungan mereka untuk sementara waktu. Kalau sampai orang-orang di universitas dan rumah sakit tahu tentang hubungan mereka, orang-orang akan bergosip, reputasinya akan hancur, dan dia bisa-bisa akan dicopot dari jabatannya sebagai direktur personalia. Selain itu, kalau nanti Guo menjadi karyawan tetap, maka orang-orang akan menuduhnya memanfaatkan bos untuk bisa mendapatkan posisi karyawan tetap. Guo merasa alasan-alasan yang dikemukakan Fang cukup masuk akal. Oleh karena itu, Guo pun setuju untuk merahasiakan hubungan mereka. Di hari-hari selanjutnya, Guo dan Fang bersikap biasa-biasa saja, bekerja dan beraktivitas normal di kantor. Tidak ada satupun rekan kerja yang tahu mengenai hubungan intim mereka. Guo dan Fang tidak pernah tampil di luar kantor selain untuk urusan kerja. Satu-satunya kesempatan mereka bisa menghabiskan waktu bersama adalah ketika Fang lagi nafsu tinggi. Guo diminta datang ke kondominiumnya untuk melayani Fang di atas tempat tidur. Selama berbulan-bulan, Guo setuju untuk tidur bersama Fang. Tapi setiap kali dia menanyakan perihal pernikahan dan pengangkatannya sebagai karyawan tetap, Fang selalu beralasan dan bicara berbelit-belit. Selama berbulan-bulan, Fang tak kunjung menepati janjinya. Perlahan-lahan Guo sadar bahwa dia hanya dibohongi dan dimanfaatkan oleh bosnya itu. Guo sedih dan depresi. Dia sudah kehilangan keperawanan. Guo tidak bisa menikah dengan pria baik-baik karena sudah tidak perawan. Dan kalau menikah nanti, suaminya pasti akan mempertanyakan keperawanannya. Guo Shuang pesimis kalau Fang akan menikahinya. Nasi kini sudah menjadi bubur. Kalaupun dia melaporkan nasibnya, pasti Fang akan berdalih, dan orang-orang tentunya akan lebih percaya kepada pria itu. Fang Wenzong adalah direktur personalia dengan reputasi pendidikan dan pekerjaan yang sangat terpandang, sementara dia hanya gadis miskin lulusan sekolah perawat yang bekerja sebagai sekretaris status kontrak. Semua pikiran-pikiran ini membuat Guo larut dalam kesedihan dan kemarahan. Dilemanya tak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Alhasil, Guo Shuang jadi sering melarikan diri ke bar dan minum alkohol. Suatu malam di bulan Juni tahun 2006, Guo duduk sendiri di sebuah bar, setengah mabuk dan sedang meratapi nasibnya. Secara tak sengaja, dia bertemu dengan seorang sepupunya yang datang ke bar itu bersama seorang teman yang bernama Wang Zijiang. Wang Zijian adalah remaja berusia 18 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA dan selisih usia 5 tahun lebih muda daripada Guo Shuang. Sama seperti Guo, pemuda ini juga berasal dari keluarga miskin. Namun bedanya, orang tua Guo menyayangi putri mereka dan sangat peduli akan pendidikan Guo. Sedangkan orang tua Wang Zijian, terutama ayahnya, sangat kasar dan suka main pukul. Zijian walaupun nilainya pas-pasan, bertahan untuk tetap bersekolah dan berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya hingga bisa meraih gelar sarjana. Zijian ingin mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, supaya hidupnya kelak tidak bernasib sama seperti orang tuanya. Karena sudah biasa hidup di jalanan mencari uang sejak kecil, Zijian terjebak masuk ke dalam pergaulan yang salah, berteman dengan para preman dan penjahat kelas tri. Sementara itu, untuk perlindungan diri, pemuda ini terbiasa membawa senjata tajam kemana-mana. Bertemu dan kenal dengan Guo Shuang, membuat hidup Zijian sedikit berubah. Guo yang dewasa, sangat baik dan perhatian terhadap Zijian. Di lain pihak, Guo yang sedang labil dan galau karena masalahnya dengan Fang Wenzong, merasakan ada sedikit ketenangan setiap kali dia bersama Zijian. Tak lama setelah perkenalan itu,
Zijian yang berusia 18 tahun mulai menjalin hubungan cinta dengan Guo Shuang yang sudah berumur 23 tahun. Zijian sangat mencintai Guo, pemuda ini makin rajin sekolah, fokus ingin cepat-cepat lulus dan kuliah, setelah itu menikahi Guo Shuang. Saat itu, Zijian tidak tahu sama sekali terkait hubungan kekasihnya bersama pria lain. Zijian punya pikiran bahwa Guo ada masalah atau trauma di masa lalunya karena Guo sering terlihat melamun dan murung. Di awal bulan Agustus tahun 2006, Guo Shuang hamil, tapi tidak jelas dia hamil anak siapa, apakah janinnya anak Fang Wenzong, atau benih Wang Zijian. Guo memberitahu Fang perihal kehamilannya dan bertanya kapan pria itu akan menikahinya. Fang menjawab bahwa sebentar lagi ada penerimaan perawat baru di rumah sakit mereka, ada lowongan untuk 150 orang perawat baru, jadi lebih baik Guo melepaskan kehamilannya agar bisa mengikuti ujian perekrutan. Guo Shuang melepaskan kehamilannya dan mengikuti rekrutmen tersebut, dengan pertimbangan, dia bisa menikah dengan Fang Wenzong di tahun-tahun berikutnya. Kalaupun tidak menikah dengan Fang, dia bisa menikah dengan Zijian kekasihnya, dan hal itu baru bisa terjadi bertahun-tahun lagi, setelah Zijian lulus SMA dan lulus kuliah. Yang terpenting sekarang, dia bisa membanggakan orang tuanya dengan menjadi perawat. Sekitar sebulan setelah ujian rekrutmen, Guo Shuang dinyatakan lulus, tapi hanya sebagai perawat pengganti. Dengan kata lain, status kerja Guo Shuang hanya menjadi karyawan kontrak lagi. Ada perbedaan yang mencolok antara menjadi karyawan tetap dan menjadi karyawan kontrak. Selain gaji dan tunjangan yang berbeda jauh, status karyawan kontrak sangat rentan untuk menerima perlakuan tidak adil, seperti jam kerja yang tidak sesuai atau bahkan bisa dipecat kapanpun oleh manajemen rumah sakit. Guo mendatangi Fang dan menuntut pria itu untuk menepati janjinya dulu. Fang berkata bahwa dia sedang mengusahakannya, bersabarlah dulu, nanti setelah beberapa bulan, dia akan mengubah status Guo dari kontrak menjadi permanen. Guo Shuang tidak percaya dengan ucapan pria itu, dia yakin bahwa Fang hanya mengulur-ulur waktu supaya bisa terus memanfaatkan tubuhnya. Alhasil gadis itu kini hanya fokus bekerja, tidak apa-apa dengan status kontrak, di pikiran Guo, nanti juga manajemen akan melihat kinerjanya dan mengangkatnya menjadi perawat dengan status permanen. Di hari-hari berikutnya, beberapa kali Fang Wenzong memintanya datang ke kondominium untuk bercinta, tapi Guo sudah tidak mau lagi diperalat oleh pria itu. Namun mengejutkan, pada tanggal 29 September tahun 2006, tiba-tiba Guo Shuang menerima surat penghentian hubungan kerja, alias, dia dipecat. Guo mendatangi ruangan Fang Wenzong yang menjabat sebagai direktur personalia, mempertanyakan alasan pemecatannya, apakah dia dipecat karena melakukan kesalahan dalam bekerja, atau dia dipecat karena menolak melayani pria itu di tempat tidur. Fang tidak bisa memberikan jawaban yang jelas untuk menjawab pertanyaan Guo. Alih-alih, dia hanya memberi jawaban yang klise dan berkata bahwa itu adalah keputusan pihak rumah sakit. Guo menjawab bahwa dia sudah cukup tahu diri, tidak mengungkit tentang janji Fang yang berkata akan menikahinya, bahkan dia tidak lagi mempermasalahkan statusnya sebagai perawat kontrak, tapi Fang benar-benar keterlaluan dengan melakukan pemecatan terhadap dirinya. Terakhir Guo sedikit mengancam, kembalikan posisinya sebagai perawat kontrak, atau dia akan melapor ke bagian kode etik internal rumah sakit. Fang Wenzong membalas ancaman tersebut dengan tertawa merendahkan. Dia berkata bahwa tidak mungkin seorang pria sepertinya akan sudi menikahi wanita desa miskin seperti Guo Shuang, dan kalau Guo mau melapor ke pihak berwenang, Fang menantang balik dan berkata, silahkan saja, kita lihat nanti ucapan siapa yang akan dipercaya. Menurut Fang, orang-orang akan berpikir bahwa Guo dendam atas pemecatannya dan membuat fitnah keji seperti itu. Guo terdiam tidak bisa berkata-kata lagi, karena di dalam hatinya, Guo sendiri membenarkan ucapan Fang Wenzong, siapa yang akan percaya dengan perkataannya. Guo meninggalkan kantor Fang dan rumah sakit Universitas Zhengzhou dengan perasaan yang kacau, hancur, sedih, kecewa, dan sakit hati. Malam harinya, Guo bertemu dengan Zijian, di mana dia mengungkap semua detail kejadian yang dialami bersama Fang Wenzong, mulai dari pemerkosaan yang terjadi di bulan Februari, mengenai janji-janji pria itu, hingga soal pemecatannya di bulan September ini. Wang Zijian bersimpati atas ketidakadilan yang diterima Guo. Akhirnya, pasangan ini sepakat bahwa orang seperti Fang Wenzong harus diberi pelajaran. Tanggal 30 September tahun 2006 jam 4 sore, Guo mendatangi kantor Fang Wenzong dan berkata bahwa ada yang ingin dia bicarakan tapi dia tidak nyaman bicara di kantor dan mengajak Fang untuk pergi ke suatu tempat.
Fang setuju dengan usul tersebut, karena sehari sebelumnya, pertengkaran mereka sempat didengar oleh karyawan lain dan mulai menimbulkan desas-desus. Guo dan Fang berjalan menuju mobil yang ada di parkiran basement. Begitu Fang membuka mobilnya, tiba-tiba Zijian muncul dan menodongkan pisau ke leher pria 41 tahun itu. Zijian memerintahkan Fang untuk duduk di kursi penumpang depan, sedangkan dia sendiri duduk di belakang Fang. Guo mengambil alih kendali setir mobil dan mulai mengendarai mobil Fang menuju suatu tempat yang sepi. Hari sudah mulai gelap, Guo terus mengendarai mobil, sedangkan Zijian masih menempelkan pisau di leher Fang. Pemuda ini berkata kepada Fang, kembalikan lagi posisi Guo sebagai perawat kontrak di rumah sakit. Fang menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya, karena hal tersebut di luar wewenangnya. Zijian menekan pisau tersebut hingga melukai leher Fang. Mantan bos Guo ini refleks bergerak dan berusaha menyerang Zijian. Guo yang masih mengemudikan mobil, segera meraih pisau bedah yang sedari tadi diletakkan di dashboard mobil. Menggunakan senjata tersebut, Guo melukai pergelangan tangan Fang. Namun rupanya, sayatan itu terlalu dalam hingga menembus ke urat nadi. Fang panik dan berkata bahwa dia harus segera mendapatkan pertolongan sebelum darahnya terkuras lebih banyak. Guo tidak mengindahkan ucapan Fang dan terus melajukan mobil. Tiba-tiba, Fang membuka pintu mobil dan meloncat keluar dengan mobil yang masih berjalan. Dia mencoba untuk meminta tolong kepada dua truk yang melintas, tapi tidak satupun dari pengemudi truk tersebut yang menghentikan kendaraan mereka, apalagi menolong. Dari arah belakang, Zijian berlari menyusul dan langsung mengarahkan palu ke kepala Fang berkali-kali. Ayah dari dua anak itu pun terhempas jatuh di jalan. Zijian kembali ke mobil dan kabur bersama Guo Suang kekasihnya. Dalam perjalanan, Guo dan Zijian sempat mampir untuk membeli bensin. Setelah itu mereka mencari tempat sepi dan membakar mobil Fang Wenzong. Di malam itu juga, jasad Fang ditemukan, bersama dengan dompet yang berisi kartu identitasnya. Polisi menyimpulkan bahwa ini bukanlah aksi perampokan, karena barang-barang berharga milik Fang, seperti jam tangan mahal dan uang di dalam dompet tidak ada yang hilang. Polisi kemudian menanyai beberapa karyawan rumah sakit Universitas Zhengzhou, di mana mereka memberi keterangan bahwa sore tadi, Fang terlihat pergi dengan Guo Suang, mantan pegawai kontrak yang baru dipecat sehari sebelumnya. Berdasarkan keterangan ini, polisi dengan cepat menyimpulkan bahwa wanita yang bernama Guo Suang, kemungkinan besar terlibat dalam kematian Fang Wenzong, atau setidaknya, wanita ini tahu sesuatu terkait kejadian pembunuhan tersebut, karena dia diduga menjadi orang terakhir yang melihat Fang Wenzong dalam keadaan hidup. Dari data yang dimiliki pihak rumah sakit, polisi berhasil mendapatkan kartu identitas Guo Suang. Polisi kemudian menyebarkan info dan identitas Guo ke kantor polisi lain, juga ke bandara, terminal bis, dan stasiun kereta api. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2006, polisi menerima laporan dari pihak stasiun kereta api Zhengzhou. Didapati info bahwa Guo Suang membeli 2 tiket kereta api untuk melarikan diri ke provinsi lain. Saat itu juga polisi melakukan pengejaran. Guo Suang dan Wang Zijian berhasil ditangkap saat mereka berdua sedang duduk di ruang tunggu stasiun, hanya beberapa menit sebelum mereka naik ke gerbong kereta api. Guo dan Zijian selanjutnya digiring ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Di ruang interogasi, Guo dan Zijian saling mengklaim bahwa mereka adalah pelaku tunggal yang bertanggung jawab atas pembunuhan Fang Wenzong. Hingga akhirnya kasus ini dilimpahkan ke pengadilan pada tahun berikutnya, Guo Suang mengaku bahwa dia telah memanipulasi Zijian untuk melakukan balas dendam dan melampiaskan sakit hatinya. Dia tahu bahwa pemuda itu sangat mencintainya dan akan melakukan apa saja yang dia minta. Di lain pihak, Wang Zijian mengaku bahwa dia sendiri yang menyerang dan membunuh Fang Wenzong, atas inisiatifnya sendiri tanpa ada ajakan atau bujukan dari kekasihnya. Menurut Zijian, hari itu mereka berencana untuk bicara baik-baik dengan Fang Wenzong, tapi karena dia kesal terhadap pria itu, Zijian menyerang Fang hingga pria itu meninggal. Pemeriksaan terhadap jasad korban mengungkap kemungkinan bahwa luka di leher dan pukulan benda tumpul di kepala Fang disebabkan oleh Zijian, sedangkan luka di pergelangan tangan pria itu disebabkan oleh Guo Suang. Namun ada satu lagi luka tusuk di bagian dada yang tembus dan melukai organ dalam Fang. Dokter menyimpulkan bahwa luka itulah yang menjadi penyebab kematian Fang Wenzong yang sebenarnya. Karena Guo Suang dan Wang Zijian mengklaim bahwa mereka adalah pelaku tunggal, polisi dan jaksa tidak bisa menentukan siapa yang menikam dada Fang Wenzong. Hingga akhir, Guo Suang mengaku bahwa dia yang bersalah dan memohon kepada hakim agar Zijian diberikan keringanan hukuman. Wang Zijian juga mengaku bahwa dia yang bersalah, bukan kekasihnya.
Hakim yang kesal akhirnya berkata, Guo Shuang tidak bersalah, Zijian tidak bersalah, saya yang salah. Rada-rada drama memang hakimnya, tapi tentunya itu hanya bisa-bisa saya saja. Pada tanggal 2 Agustus tahun 2007, Guo Shuang dan Wang Zijian dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Fang Wenzong. Guo Shuang divonis dengan hukuman mati, sementara untuk Wang Zijian, karena usianya yang baru 18 tahun dan masih berstatus pelajar saat kejadian, hakim memutuskan untuk menunda vonisnya hingga 2 tahun ke depan. Setahun kemudian, setelah gagal dalam sidang bandingnya, pada bulan Desember tahun 2008, Mahkamah Agung menyetujui vonis mati terhadap Guo Shuang. Wanita ini menemui ajalnya beberapa hari kemudian. Tapi sebelumnya, ketika Guo sedang berjalan menuju ruang eksekusi, seorang reporter mewawancarai Guo dan menyampaikan pesan dari Wang Zijian yang sudah diwawancarai sebelumnya, di mana pemuda itu berpesan kepada Guo Shuang bahwa dia tidak menyalahkan Guo, dia tidak marah, Zijian akan selalu mencintai Guo. Reporter tersebut juga memberitahu Guo bahwa vonis Zijian ditunda hingga 2 tahun kemudian, yang artinya, kalau pemuda itu berkelakuan baik, maka ada kemungkinan Zijian akan lolos dari hukuman mati. Guo Shuang yang sebelumnya tampak datar dan murung, seketika menangis dan tersenyum lega, atau mungkin bahagia, karena mengetahui bahwa Zijian kekasihnya, kemungkinan akan mendapatkan keringanan hukuman. Perasaan bersalah yang menyesakkan dada Guo akhirnya terlepaskan. Guo Shuang selanjutnya menyampaikan pesan terakhir. Dia minta maaf kepada orang tuanya atas perbuatannya yang telah membuat malu keluarga, terkhusus untuk Zijian sang kekasih. Guo berpesan agar Zijian bisa hidup dengan baik dan berbahagia. Pada akhir tahun 2008, Guo Shuang sudah tinggal nama. 2 tahun setelahnya, Wang Zijian menerima vonis hukuman penjara selama 17 tahun, yang artinya, pada tahun 2023 yang lalu, seharusnya Zijian sudah menghirup udara bebas, namun tidak ditemukan lagi publikasi berita terkait keberadaan dan hidup Wang Zijian yang sekarang. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari kesalahan dan perbuatan para tokoh dalam cerita ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.